Padahal sahabat baru mengamalkan beberapa hari. Keajaiban sholawat 7 kata, utang Ibu Nur Saudi lunas tak disangka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali. Saya doakan untuk semua sahabat Kahfi yang lagi beriadoh, yang lagi mempunyai berbagai macam hajat, yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang belum punya modal Allah kasih modalnya, yang lagi merintis usahanya Allah berkahkan, Allah mudahkan, bahkan Allah sukseskan usahanya, semakin pesat ya usahanya. Yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang belum mempunyai momongan saya doakan biar dikasih segera ya momongannya yang soleh dan soleha, yang bisa berguna untuk orang tuanya, untuk bangsa, dan untuk semuanya ya tentunya sahabat Kahfi. Pokoknya apapun yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi, saya doakan segera dikabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata, sholawat Anasyah, kabulkanlah hajat semua sahabat Kahfi 82. Silahkan tulis ya sahabat di kolom komentar dan kita sama-sama aminkan ya, karena tidak tahu ya sahabat, datangnya pertolongan Allah itu Masya Allah dari hal-hal yang tanpa kita duga. Nah contohnya seperti Ibu Nur tadi ya, Masya Allah beliau mendapatkan keberkahan yang sangat tak terduga, diberikan keajaiban yang sangat luar biasa, padahal baru mengamalkan beberapa hari saja. Nah sahabat Kahfi jangan lupa ya, yang mau silaturahmi, yang mau testimoni bisa menghubungi di nomor telepon berapa? Nah dicatat 082240715530. Silahkan ya sahabat Kahfi. Sahabat, sebelum ke tema pembahasan, saya akan mengajak semua sahabat Kahfi untuk menebar kebaikan, menebar pahala ya sahabat, karena dengan sahabat menekan tombol like, comment, share, dan subscribe akan semakin banyak testimoni, akan semakin banyak saudara-saudara kita yang mengamalkan sholawat. Saya doakan untuk semua sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, segera dikabulkan apa yang menjadi hajatnya, sehat walafiat, sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, kita akan langsung ya ke tema pembahasan, yang mana Ibu Nur ini ya sahabat Kahfi, beliau mempunyai hutang. Hutangnya itu beliau lagi bekerja di Saudi gitu ya sahabat. Selama 2 tahun itu udah berjuang ya di Saudi untuk bisa menafkahi keluarganya. Suatu hari beliau ini ada kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya beliau berusaha untuk minjam ya. Nah minjam ini karena mendesak yang sangat cepat, akhirnya beliau meminjam ke, bisa disebutkan ke rentenir ya sahabat, yang bunganya itu sangat luar biasa. Nah beliau akhirnya memberanikan diri, nilainya itu sangat besar sekali ya, 25 juta. Pikir beliau ya sahabat Kahfi, beliau ini lagi bekerja di luar negeri ini, lagi punya lah gitu ya, punya penghasilan yang sangat besar. Dirinya merasa yakin bahwa hasil kerjanya akan bisa menuntaskan permasalahan. Nah tetapi ya sahabat, itulah awalnya Ibu Nur menceritakan, saya ini dulunya terlalu pede, terlalu sombong katanya, karena saya merasa mampu akan bisa menyelesaikan. Ternyata saya waktu itu bilang seperti itu tuh karena saya punya keyakinan saya lagi bekerja di luar negeri. Itu yang dibilang Ibu Nur ya sahabat. Nah akhirnya beliau menceritakan ke saya, awalnya ya pinjamnya itu 25 juta. Nah yang saya ceritakan 25 juta ya sahabat gitu. Jadi bukan awalnya, jadi beliau ini gitu ya, pinjamnya ini 25 juta, awalnya bisa membayar ya. Nah dari 25 juta itu 10%, artinya ketika Ibu Nur ini pinjam gitu ya sahabat 25 juta, artinya 2,5 juta per bulan. Bayangin aja ya sahabat, dari 1 bulan 2,5 juta.
Nah beliau ini sudah hampir 10 bulanan kata beliau, bisa disebutkan terjerat hutang ini rentenir. Nah akhirnya yang jadi bebannya itu keluarganya itu diintimidasi, dimarahin, dicaci, dihina. Nah, secara otomatis ya sahabat Kahfi, keluarga Ibu Nur ini terbebani dengan hutang tersebut. Nah Ibu Nur tadi saya bilang awalnya itu beliau cuma bisa bayar itu ya, yang lancarnya Bu Nur itu bilang cuma 1 bulan ya sahabat. Jadi dari setiap 1 bulan itu beliau bayar bunganya 2,5 juta gitu ya. Jadi intinya 1 kali lancar. Nah setelah itu beliau entah kenapa yang Ibu Nur itu semenjak saya pinjam rasanya itu nggak tenang, rasanya itu gelisah, rasanya itu benar-benar nggak karuan lah gitu ya sahabat. Akhirnya yang jadi korbannya itu keluarganya. Tujuannya untuk keluarganya yang mendapatkan bebannya. Bahkan anaknya pun sampai nggak mau sekolah gitu ya. Akhirnya Ibu Nur pun sampai ya banyak pikiran, was-was dan benar-benar tidak tahu, kehilangan arah lah gitu ya Bu Nur. Sampai-sampai Ibu Nur ini tidak tahu harus bagaimana lagi ya sahabat Kahfi. Nah akhirnya Ibu Nur melihat video saya, salah satu keajaiban sholawat Anasyah gitu, sholawat 7 kata. Nah beliau akhirnya silaturahmi melalui WhatsApp. Masya Allah ya sahabat. Nah untuk semua sahabat Kahfi, ketika sahabat Kahfi chat ataupun ya menghubungi saya, sahabat Kahfi langsung bersama saya. Jadi untuk semua sahabat Kahfi yang sudah yang sudah chat tapi belum bisa dibalas, mohon dimaklumi karena sahabat ketika menghubungi di nomor tadi ya yang saya sebutkan itu sahabat bersama saya langsung. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sahabat Kahfi bila slow respon. Lanjut lagi, akhirnya ya sahabat, Ibu Nur ini minta arahan dan saya arahkan. Nah beliau karena kesibukan pekerjaan akhirnya memilih waktunya itu di waktu jam 00.00, berarti jam 12 tepat gitu ya. Nah karena beliau menceritakan ke saya, beliau bisa disebutkan ininya itu senggangnya itu di waktu tengah malam lah gitu. Karena kalau siang itu kerja sampai jam 9 beliau ceritakan. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengamalkannya itu jam 12 malam gitu kan. Kadang jam 1 katanya gitu ya, seperti itu. Nah jam 2, Masya Allah apa yang beliau amalkan. Yang pertama beliau sholat tobat ya. Nah beliau sholat tobatnya 4 rakaat, setiap 2 rakaat salam sahabat Kahfi ya, setiap 2 rakaat salam. Nah selanjutnya sholat hajat 4 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Selanjutnya beliau barengan dengan tahajud dan beliau ceritakan kalau saya setelah beres sholat tobat, sholat hajat ya, sholat tahajud, witir. Nah jadi witirnya sekalian. Setelah itu baru beliau mengamalkan sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat yang bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu di video saya sebelumnya ada. Setelah itu beliau mengamalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 41 kali, sholawat Anasyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam 7 kali. Nah setelah itu sahabat ya, beliau di sujudnya itu beliau tekad dalam hatinya, ya Allah saya nggak mau lagi pinjam-pinjam ke yang namanya rentenir. Ternyata Ibu Nur ini ya sahabat Kahfi, sebelumnya itu kalau ada keperluan selalu mengandalkan pinjaman yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi beliau selama ini kalau ada kebutuhan udahlah langsung pinjam aja, pinjam menjadi solusi awalnya. Ya, tapi di situ bertekad di dalam sujudnya, beliau mengamalkan dengan sepenuh hatinya bahwa saya tidak akan mau pinjam lagi ke yang namanya rentenir. Nah, Masya Allah ya sahabat. Nah, bangun dari sujud. Nah, itu rahasianya ya sahabat ya, perlu dicatat nih. Saya tidak akan ulangi lagi. Bangun dari sujud, menyediakan media air ya sahabat. Media airnya satu untuk diminum, yang satu apa yang menjadi hajat kita ditulis ya sahabat. Nah, yang ditulisan itu cukup dibasuhkan aja ke muka setiap mau tidur dan bangun tidur, seperti Ibu Nur seperti itu. Yang satu lagi diminum setiap kapanpun, setiap kita mau minum ya silahkan. Tapi ketika kita misalnya ini ya sahabat Kahfi
Misalnya nih kita lagi riadoh gitu ya, seperti itu. Nah, yang ada tulisannya itu gitu ya, cukup dalam waktu seminggu saja. Jadi cukup ya yang ada tulisan. Nah, kalau yang ada untuk diminum bisa dibiarkan sampai kapanpun, silahkan. Setiap tinggal setengahnya tambah lagi, setengahnya tambah lagi. Nah, setelah itu beliau mengamalkan sholawat Anasyah atau sholawat 7 katanya itu langsung selesai 7.000 ya sahabat. Nah, karena beliau kesibukan, yang 5.000-nya dicicil. Jadi 24 jam itu 12.000. Nah, Masya Allah ya sahabat, beliau padahal baru mengamalkan dalam hitungan baru 5 hari. Masya Allah beliau udah diberikan keajaiban. Nah, sering terjadi ya keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang mengamalkan sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik ini ya sahabat. Apa? Karena bagi siapa yang mengamalkan sholawat Anasyah ini, sholawat Anas bin Malik ini, ada keberkahan ya. Ada keberkahan apa? Karena ada doa baginda Nabi kepada siapa? Kepada pengamal sholawat Anasyah, sahabat Anas bin Malik, termasuk bagi kita semua sahabat. Nah, Masya Allah ya sahabat, di hari yang kelima, Masya Allah, pada Ibu Nur ini belum sampai 1 minggu, tapi beliau dengan tekad yang kuat dan niat tadi ya, bahwa tidak akan meminjam lagi, bertobat dari hutang ya. Masya Allah, keajaiban sangat luar biasa beliau rasakan. Nah, akhirnya ya sahabat, beliau tiba-tiba mendapatkan kabar bahagia dari majikannya. Ternyata hampir sama dengan yang waktu itu ya sahabat, beliau diajak ngobrol dan beliau sama majikannya gitu ya sahabat, Ibu Nur gitu ya. Ternyata Bu Nur ini ditanya. Nah, karena majikannya ini sudah menganggap keluarga dan benar-benar bisa disebutkan udah memberikan hadiah lah kepada Ibu Nur atas kerjanya beliau yang rajin, beliau jujur, beliau terbuka, beliau pokoknya melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, di situ Ibu Nur kaget. Ternyata ya sahabat Kahfi, beliau ini menceritakan, tidak bermaksud untuk ingin dikasihani sama majikannya, tapi menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Nah, ternyata saya sahabat, pertolongan Allah itu di situ datang. Beliau sama majikannya langsung tanpa banyak ini itu, beliau langsung dibayarkan hutangnya. Masya Allah ya sahabat, bukan hanya sebatas hutangnya saja, tetapi beliau dikasih bonus lebih daripada gajinya. Masya Allah ya sahabat, yang mana ya sahabat Kahfi, Bu Nur ini hampir 10 bulan, 2,5 juta kali 10 udah 25 juta, udah sama dengan pinjamannya. Berarti Bu Nur ini harus mengembalikan tetap 25 juta, bunganya jalan terus. Nah, Masya Allah, Ibu Nur ini merasakan keberkahan yang sangat luar biasa dengan sholawat 7 kata ini. 7 kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, dengan tata cara yang tadi sudah dijelaskan. Nah sahabat, tidak ada kata terlambat bagi siapa saja yang mempunyai berbagai macam hajat. Ingat kuncinya, kita STOP, syukur dalam keadaan apapun, tobat. Nah, seperti Ibu Nur tadi, di dalam sujud ya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan pinjam lagi ke yang namanya rentenir. Masya Allah, beliau bertekad. Awalnya beliau ini kalau ada kebutuhan pinjam, tetapi sekarang alhamdulillah beliau terbebas. Oh, optimis itu baik sangka. Jadi sahabat, ketika kita mengamalkan belum dikabulkan, berbaik sangkalah. Di situ kita harus semakin berbaik sangka dan melakukan yang terbaik. Maka ya sahabat, syukurnya udah, tobatnya udah, optimis atau baik sangkanya udah, maka akan apa? Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kahfi, sholawat ilmu tanpa syarat, sholawat akan mendatangkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Bagi semua sahabat yang lagi mempunyai hutang, yang lagi mempunyai permasalahan apapun, sahabat, jangan takut. Kita ada sholawat ketika kita sebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, terus setiap malam kita ketuk langit. Kita terus dengan sholawat dalam hati kita, dalam pikiran kita, semua kita terus bersolawat. Sahabat, ingat, solawat, teruslah bersolawat, karena dengan kita bersolawat akan mendapatkan keberkahan, akan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup jadi terbuka.
pintu yang selama ini terkunci akan terbuka. Sahabat, bukankah sahabat ingin terbebas dari permasalahan ataupun masalah hutang atau masalah usaha yang tidak berkembang bahkan sulit? Nah sahabat, jangan takut. Sholawat Anasiyah adalah jawaban untuk menuntaskan berbagai macam masalah. Karena barang siapa yang bersholawat Anasiyah, maka satu, hartanya akan diberkahkan. Nah, kedua sahabat, pasangan ataupun anak kita akan diberikan kemudahan, keberkahan, dan akan ada aliran doa dari baginda Nabi kepada sahabat Anas bin Malik dan akan sampai kepada kita. Ketiga, umur. Nah sahabat, di sholawat Anasiyah itu ada 3 yang sangat luar biasa. Harta, pasangan atau keturunan, dan umur. Tentu itu sudah menjadi cita-cita kita semua. Harta pengen berkah, pasangan pengen berkah, anak pengen soleh dan soleha, dan umur pun sama pengen berkah. Berkah, itulah yang pasti kita cari semua ya sahabat. Saya doakan apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Ayo angkat tangannya 3 kali kita sholawat. Sholawat 7 kata atau sholawat Anasiyah, apa yang menjadi hajat kita biar dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat Anasiyah, sholawat 7 kata, kabulkanlah hajat semua sahabat Kahfi. Silahkan sebutkan dulu hajat semua sahabat Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.